Tuhan setia. Tuhan setia. Taruh dalam hati saudara dan saya, Tuhan setia. Bapa, kau setia. Cuma itu sepotong yang saya ingat. Seterusnya saya lupa nyanyiannya. Yang kedua, Tuhan setia untuk keselamatan kita. Di bagian kedua ini, soal Tuhan setia untuk keselamatan, kita lihat yang pertama, bagaimana sikap kesetiaan Tuhan untuk keselamatan kita. Yang pertama, Tuhan lengkapi kita untuk bertahan dalam keselamatan. Tuhan Yesus bilang begini, yang bertahan sampai akhir, cuma itu yang selamat. Yang bertahan melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang selamat. Itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi Tuhan lengkapi kita supaya kita jadi orang yang bertahan untuk hidup dalam kehendak Bapa di sorga. Ini ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ia itu yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 1, Tuhan Yesus pesan ke murid-murid, jikalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan beroleh kuasa. Kuasa kemampuan untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Dia tuntun kita dalam segala kebenaran. Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya. Banyak kali kita, baik anggota gereja sampai pendeta, tidak bertahan. Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan perlengkapan untuk mampu bertahan dalam keselamatan. Tetapi kita selalu berada dalam pilihan. Berkali-kali saya katakan, ketika sudah berhasil, seringkali kita mulai merasa, saya kuat, bisa berbuat ini dan berbuat itu, berhasil di sini dan di situ, jadi ini dan jadi itu. Apalagi sudah jadi pemimpin di gereja, lupa diri. Mulai bertindak sesuka hati. Bahkan kadang-kadang ternyata didapati atau tidak sempat didapati hidup dalam perzinahan. Saudara ada tahu tuh populer sekali tuh berita yang ada di satu daerah di agak barat sana. Jawa Timur bagian agak barat sedikit. Pendeta kaya dilecehkan berapa anak perempuan dari sopirnya. Mungkin memulai dengan bagus, mengandalkan Roh Kudus yang menuntun dalam segala kebenaran, mengandalkan Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk melayani sampai berhasil. Ketika berhasil sama dengan usia, khotbah 2 minggu lalu, sama dengan usia. Ketika dia sudah berhasil berubah, kita hati-hati. Beri diri tiap-tiap hari untuk Roh Kudus tuntun ke dalam segala kebenaran. Tuntun untuk kuat bertahan dalam kebenaran. Kuat bertahan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan oleh Roh Kudus kita diberi kemampuan, kekuatan lawan keinginan diri sendiri. Kehendak diri sendiri yang seringkali baik, tetapi bukan kehendak Tuhan. Seringkali baik. Tuhan tolong kita untuk hal ini. Nah, tapi Tuhan setia. Dia lengkapi kita untuk kita alami, mampu untuk mengerti kebenaran, dituntun dalam seluruh kebenaran, bertahan dalam kebenaran.
Itu yang kita dibilang kita memperoleh kuasa. Dan ayat 14 dari Yohanes 16 ini dikatakan, Ia atau Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Memuliakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya katakan, kalau orang yang mengaku penuh Roh Kudus, tetapi tiap kali cerita, tiap kali bersaksi, tiap kali berbicara, tiap kali berkhotbah, terasa ada keinginan untuk memuliakan diri sendiri, saya tidak percaya dia penuh dengan Roh Kudus. Pernah penuh mungkin, tapi sudah tidak penuh. Saudara, tangkap baik-baik itu. Ketika kita mulai ingin ada pujian manusia, itu kita perlu waspadai. Berkali-kali saya katakan, ketika kita mulai berhasil, kita mulai rasa kuat, ketika kita mulai ada kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau di dalam gereja, kedudukan apapun, atau kita rasa kita mulai terkenal, diperhatikan, dikagumi banyak orang, kita punya talenta-talenta yang menonjol, ada kalanya tanpa terasa kita mulai bergeser. Itu sebabnya Tuhan rindu, Tuhan ingatkan kita penuh dengan Roh Kudus. Dia akan tuntun kamu dalam segala kebenaran. Dia yang memberi kamu kemampuan, kekuatan bertahan hidup dalam kebenaran. Dan tanda yang jelas adalah dia suka memuliakan. Yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kalau Roh Kudus itu datang, dia tuntun kamu dalam segala kebenaran, dia memuliakan aku. Jadi kalau kita rasa tiap kali kita bicara, saya harus waspada ketika saya mulai berkhotbah, kalau ada hati yang rindu, ada kekaguman jemaat, itu sudah mulai menyimpang. Bukan Roh Kudus lagi yang saya andalkan. Karena Roh Kudus yang menuntun kita berbuat apapun, selalu arahnya kita ingin memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Itu tanda yang jelas. Nah, yang kedua, jadi kesetiaan Tuhan untuk keselamatan kita. Yang pertama, dia melengkapi dengan Roh Kudus supaya kita mampu hidup dalam kebenaran, bertahan, hidup benar, dan bertahan hidup dalam kehendak Tuhan supaya selamat, supaya tidak kehilangan keselamatan. Yang kedua, menegur dan memperingatkan. Nah, kita ingat ayat-ayat yang populer ini. Saya ambil di Wahyu pasal 2 ayat 4. Teguran kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kasih kita ke Tuhan sudah merosot, banyak hal yang terjadi. Rasa untuk beribadah, rasa melayani itu, banyak hal kita sudah mulai punya banyak alasan untuk menghindar. Kita bisa bikin banyak alasan, dan alasan itu masuk akal. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus selidiki kita, maka kita tahu bahwa itu datang dari karena kita punya kasih yang mula-mula sudah tidak ada. Kita menjauh dari kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih yang begitu berterima kasih ke Tuhan karena Tuhan ampuni, Tuhan tebus, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan selamatkan saya. Kasih itu yang mendorong kita mau apapun. Mengikut Yesus keputusanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Tidak mau mundur. Ku tidak mau mundur lagi. Tidak mau mundur. Itu kasih yang mula-mula. Tapi begitu berjalan, banyak hal yang terjadi. Ketika mulai berhasil, ketika kita rasa kita jadi kuat dalam banyak hal, berubah. Itu jemaat Efesus. Mereka masih hebat di atur itu jemaat, di pelayanan luar biasa. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2 ini, jemaat Efesus masih luar biasa. Tetapi Tuhan yang mampu menilai. Woi, itu sebabnya dari hari ke hari begini. Tuhan, periksa saya. Temui siapa saya sebenarnya, terus tolong beritahu aku. Siapa aku di penilaianmu hari ini. Jangan penilaian yang kira-kira berapa minggu, bulan, tahun lalu. Beritahu aku hari ini Tuhan, siapa saya di penilaianmu. Apakah kasih saya ke Tuhan masih murni atau sudah lain? Izinkan Tuhan beritahu. Jangan suruh orang beritahu. Tapi boleh juga sekali-sekali dengar penilaian orang. Kalau saudara lihat ada hal yang sudah mulai berubah dari hidup saya, atau ada hal-hal yang saudara lihat kira-kira itu sudah menyimpang, enggak usah segan untuk WA, telepon, enggak usah takut. Saya enggak akan ceritakan saudara, oh saudara tadi saya ditelepon oleh si, enggak. Saling mengingatkan. Karena kesetiaan kita, itu jemaat Efesus masih bersemangat luar biasa dalam pelayanan, dalam ibadah. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ingatlah, mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Menurut penilaian Tuhan, jemaat Efesus sudah dalam jatuhnya. Penyimpangannya sudah dalam. Woi, rasanya tidak masuk akal. Kalau kita baca kegiatan dari jemaat Efesus, sikap-sikap mereka dalam pelayanan, sikap mereka mempertahankan kebenaran, wih, semangat. Tapi rupanya persekutuan pribadi mereka dengan Tuhan berubah. Dan ada seruan tadi menegur dan memperingatkan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan ambil kaki dian, terang yang menyala di hati kita, Tuhan ambil. Kira-kira itu gambaran persamaannya sama dengan Simpson yang kita bahas kira-kira 2 minggu lalu. Dia tidak menyadari Tuhan sudah undur dari dia. Jangan sampai kita tidak sadari kalau Tuhan sudah ambil kaki dian dari hidup kita. Karena berkali-kali diperingatkan, hendak mau tahu. Diperingatkan, hendak mau tahu. Tapi saya sungguh-sungguh kagum kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Berkali-kali saya sadari, saya berkali-kali keluar dari kehendak Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Tapi berkali-kali Tuhan beri kesempatan. Ketika sedang berdoa sendiri atau kadang-kadang dengan beberapa banyak orang, Tuhan taruh di hati. Dan saya sungguh-sungguh kagum kesetiaan Tuhan mengingatkan. Ada nyanyian dulu katakan, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Come home, come home. Hai marilah
Yang berdosa marilah. Bukan cuma yang berdosa belum pernah kenal Tuhan, tetapi yang sudah kenal Tuhan kemudian berdosa lagi. Seperti peringatan kepada jemaat Efesus ini. Tuhan ingatkan, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Itu sebabnya bertobatlah. Seruan, teguran, peringatan supaya bertobat. Bukan Tuhan ingin menyakiti hati. Bukan saya ingin menyakiti hati jemaat ketika berkhotbah, tapi kiranya dorongan untuk kerinduan supaya kita sama-sama bertahan dalam keselamatan. Atau sudah mulai kehilangan keselamatan, kita sama-sama melangkah kembali dalam keselamatan. Itu yang paling penting. Aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bahasa Indonesia sehari-hari untuk Wahyu pasal 2 ayat 5 ini. Sebab itu, ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukan apa yang kalian lakukan semula. Kasih yang semula. Kita masih ingat toh, dulu kita begitu bersemangat, polos, lama-lama sudah dipoles, sudah tidak polos lagi. Berubah. Kita mulai tergoda dengan macam-macam seperti godaan di Taman Eden. Nggak kira mate, kalau makan kamu jadi seperti Allah. Banyak godaan seperti itu terjadi. Akhirnya kita dipoles. Jadilah kita orang-orang aneh di hadapan Tuhan. Nah, bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Kaki Dian. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi betapa jauh kalian sudah jatuh. Cuma Tuhan yang mampu menilai itu dalam hidup kita. Dan kita kiranya rendah hati untuk bilang, Tuhan beritahu saya penilaianmu tentang saya hari ini. Supaya kita ada kesempatan berbalik kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 beri kesempatan untuk bertobat. Kita ingat ayat ini, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ditegur dan dihajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Tuhan setia. Setia untuk supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Tuhan setia. Begitu kita mulai menyimpang, mulai arah jalan kita mulai melangkah di jalan yang tidak selamat, kesetiaan Tuhan mendorong Tuhan untuk menegur dan kalau terpaksa menghajar. Kita mau ndak usah sampai dihajar, amin. Karena kalau dihajar itu ndak enak. Ditegur, kalau boleh pun tidak ditegur, cuma diingatkan. Tapi kadang-kadang kita memang lebih banyak kali kita kena tegur karena memang kita cukup bandel. Ditegur, tapi kalau boleh kita atur begitu rupa ini hidup untuk tidak perlu dihajar. Itu keterlaluan sudah. Kalau sampai harus dihajar. Tapi ada banyak hal yang kita lihat. Dihajar. Daud dihajar. Salomo dihajar. Saul dihajar. Dihajar banyak. Banyak yang dihajar habis-habisan. Baru tobat. Ada yang tidak tobat. Tapi kita rindu supaya
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini kesetiaan Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 kita ingat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Baca ini. Tetapi ia sabar terhadap saya. Amin. Saudara senang Tuhan sabar terhadap saudara dan saya? Saya syukuri ini. Panjang sabar Tuhan. Saya bilang ke Yabes, kalau lihat engkau sampai hari ini, Tuhan sangat sabar. Dan saya perlu meningkatkan kesabaran saya untuk membina Yabes. Tapi dia cukup sabar untuk saya mulai keluarkan gigi saya untuk membina dia. Dari waktu lalu saya tidak keluarkan gigi. Ya, yang senyum saudara ngerti maksud saya. Nah, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Tuhan menghendaki tidak ada yang binasa. Dia sabar. Rupanya dalam kesetiaan Tuhan ada kesabaran. Kalau saudara dan saya setia terhadap pasangan, anak setia dengan orang tua setia dengan anak, salah satu yang terlihat adalah sabar. Saya kagum kesabaran Bapak Haris. Sabar dia. Oh, kalau ngobrol saya tahu. Oh ya, sabar. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kesetiaan ditandai oleh salah satu, bukan satu-satunya, tetapi salah satu hal adalah kesetiaan. Kesabaran. Kesetiaan ditandai dengan kesabaran. Nanti saudara renungkan lebih jauh soal itu. Karena perlu pembahasan nanti dalam pimpinan Bapak Licuan. Mungkin Rabu-Rabu depan bahas soal kesetiaan. Salah satunya ekspresinya adalah kesabaran. Bahas itu Bapak Licuan. Itu akan panjang lebar, luas dan dalam, tinggi dan rendah. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Panjang sabar Tuhan sampai hari ini. Saya lihat ada banyak pemimpin gereja sudah menyimpang, sudah macam-macam. Kadang-kadang hati bertanya begini, kok tak mate-mate? Tapi langsung saya ingat, oh yang kau panjang sabar. Sama dengan panjang sabarmu terhadap saya, yang banyak kali keluar dari kehendakmu. Tapi kalau saya lihat yang beberapa ini, hidup sudah tidak karu-karuan, bikin keputusan macam-macam yang aneh-aneh, yang tidak adil. Anda mati-mati juga. Saya bilang, oh Tuhan, panjang sabarmu, sungguh-sungguh sangat meresahkan saya. Enggak, bukan resah. Tapi memang saya kagum kesabaran Tuhan. Kalau menurut saya bagusnya itu sudah harus mati. Tapi tidak mati-mati, berarti Tuhan panjang sabar, Tuhan beri kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Gunakan itu. Tuhan setia. Setia pada janjinya, janji menyertai, janji menolong dalam keadaan. Pokoknya berserulah, sama dengan Petrus toh. Kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, ayo, come on. Silahkan. Petrus, kok bisa? Jalan 3, 4 langkah. Kok bisa? Wih, mantap. Tahu-tahu dibilang dia rasakan angin. Di Danau Galilea waktu kami ke sana, pas teduh. Jadi saya tidak tahu itu ombak dan angin di Danau Galilea. Nah, tahu-tahu dia rasakan, berem manekah, bagaimana ini? Bimbang dia, percayanya merosot, mungkin hilang. Langsung mulai tenggelam.
Tolong Tuhan. Tuhan punya kesetiaan, panjang sabar. Pegang, angkat, taruh masuk dalam perahu. Terus Tuhan bilang, mengapa engkau bimbang, hai engkau yang kurang atau tidak? Kurang percaya. Begitu kita kurang percaya, kita jadi orang yang bimbang. Kita mesti ingat itu. Pertolongan Tuhan, Tuhan angkat. Tuhan tidak bilang begini, biar lihat dulu kamu punya, sudah diajar-ajar, tapi masih tidak mempan, lihat, rasain sendiri. Tenggelam, padahal Petrus pasti pintar berenang. Tapi kaget dia. Tuhan tetap menolong dalam kesetiaan Tuhan. Tapi maksudnya begini, saya ingat ini, tambahan sedikit. Gini, pelihara hubungan erat dengan Tuhan sebelum masalah datang. Amin. Supaya waktu kita minta tolong ke Tuhan ndak malu. Tapi ya ndak usah malu juga waktu dalam persoalan, Tuhan hari-hari kemarin saya ndak setia dengan engkau, tapi sekarang dalam persoalan saya mohon pertolonganmu. Ndak usah malu juga. Tuhan bilang, ya memang belajarlah ndak tahu malu, belajarlah malu sedikit, tapi kali ini saya datang ndak tahu malu. Nah, ndak usah tahu. Malulah kalau kita melanggar firman Tuhan. Tapi waktu melanggar pun kemudian dalam persoalan kita masih ingat minta tolong saja. Minta tolong saja. Apa boleh buat malu-malu sedikit, tak apa-apa. Minta tolong Tuhan. Tuhan tolong juga. Seperti Petrus, Tuhan tolong. Nah, Tuhan setia pada janjinya menyertai, menolong. Tuhan setia pada janjinya memelihara dan mencukupkan. Tadi kita sudah lihat sepintas lalu mengenai jangan khawatir akan menjalani hidup ini. Karena Tuhan perbandingkan dengan burung yang tidak menabur, menuai dan mengumpulkan di dalam gudangnya. Kemudian kita lihat Tuhan setia untuk keselamatan kita. Tuhan melengkapi untuk kita hidup dalam kebenaran oleh Roh Kudus tentunya. Kemudian untuk keselamatan kita Tuhan setia, Tuhan ingatkan, kemudian Tuhan menegur dan beri kesempatan untuk tobat. Hargai kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tuhan bilang, kata Petrus tadi katakan, panjang sabar Tuhan itu bukan beri kita kesempatan supaya terus berbuat dosa, tapi beri kita kesempatan untuk sadar dan bertobat. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Luar biasa kasih Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Betapa